Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menerangkan dalam pelajaran fikih dalam bab 1 materi sucikan lahir dan batinmu dan gapailah cinta Tuhanmu. Yang pertama adalah pengertian toharoh. Toharoh artinya bersuci, sedangkan menurut istilah toharoh adalah suatu kegiatan bersuci dari najis ataupun hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah kepada Allah. Dalil dianjurkannya untuk bertoharoh terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 4-5 yang artinya, dan pakaianmu bersihkanlah dan jauhilah dosa. Nah, yang kedua adalah pengertian najis dan pengertian hadas. Yang pertama adalah pengertian najis. Najis ada secara bahasa artinya kotoran, dan menurut istilah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan hadas menurut bahasa artinya suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan menurut istilah hadas artinya keadaan tidak suci yang tidak sah untuk beribadah. Nah, kemudian macam-macam najis. Macam-macam najis dan cara membersihkannya. Yang pertama adalah najis mukhafafah, artinya najis yang ringan. Seperti air kencing bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Dan cara membersihkannya adalah dipercikkan. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito, artinya najis pertengahan. Contohnya adalah kotoran hewan atau kotoran manusia. Cara membersihkannya adalah dengan cara dicuci. Kemudian air najis muwaladoh, artinya najis berat. Nah, najis ini seperti najis air liur anjing ataupun babi. Cara membersihkannya dengan dibasuh sebanyak 7 kali, yang 1 kali menggunakan tanah dan yang 6 kali menggunakan air. Kemudian macam-macam hadas. Yang pertama adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci, maka ia harus berwudu. Hal-hal yang menyebabkan hadas kecil adalah seperti keluarnya sesuatu dari dubur maupun kubul. Yang kedua adalah hilangnya akal, seperti contohnya mabuk atau tidur. Yang ketiga adalah bersentuhan dengan lawan jenis. Yang keempat adalah menyentuh kemaluan. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak bersuci, maka ia harus mandi besar. Yang menyebabkan berhadas besar adalah contohnya seperti haid, nifas, keluarnya mani, berjima atau yang lainnya. Kemudian alat untuk bersuci ada macam-macam air, ada 5. Yang pertama air mutlak. Air mutlak itu air yang suci dan mensucikan. Contohnya air salju, air hujan, air laut, air embun. Kemudian air makruh adalah air yang terkena tembaga yang berkarat. Yang ketiga adalah air thohir. Air thohir ini adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti contohnya air kopi, air susu, air teh. Kemudian air yang keempat adalah air mustakmal, artinya air yang sedikit kurang dari 2 kulah. Yang terakhir adalah air najis. Air najis ini tidak bisa digunakan untuk berwudu. Tata cara bersuci itu ada 3 macam. Yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi, yang ketiga adalah tayamum. Nah, fungsi toharoh itu adalah yang pertama mensucikan diri, mensucikan lingkungan, dan mensucikan tempat umum. Mungkin cukup sekian dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dapat kesalahan dan kekurangan, Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.